Badan kaku? Faktor Uya. Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa nggak bisa ngalahin faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan Profit Formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Harusnya kekhawatiran soal itu sekarang tidak relevan karena situasinya berbeda, atau masih wajar ada orang yang khawatir bahwa lagi akan digunakan untuk menekan yang berbeda, Kang Emil? Ya, saya kira hidup ini penuh tafsir ya. Makanya kita sekarang berdiskusi pun menafsirkan situasi hari ini, menafsirkan sejarah dan seterusnya. Tapi bagi saya ada kekosongan tadi yang saya kira perlu diisi lah, kira-kira begitu ya, supaya kita bisa menafsirkan dengan dialogis. Salah satu kekurangan hari ini menurut saya itu kira ini kurang dialog ya. Perbedaan itu sudah sunatullah, sudah pasti. Saya laki-laki berbeda dengan perempuan, saya Sunda menambahi suku bangsa yang lain kan begitu. Saya Muslim dan yang lain Kristen dan seterusnya, itu sudah pasti. Tapi yang jarang di hari ini itu, yang kami rindukan itu adalah dialog ya. Dialog tentang perbedaan. Orang itu tidak nyaman kalau mendialogkan perbedaan, itu tidak nyaman. Maka pada saat Orde Baru menafsirkan tunggal, kami tidak diberi ruang-ruang untuk melakukan tafsir sendiri, itu yang menjadi kendala. Karena bagi saya Pancasila itu sudah selesai dari sisi lahirnya kan, dengan teksnya yang paling dekat kan yang Muhammad Yamin rumuskan paling dekat, kemudian oleh Bung Karno dijadikan sebagai Pancasila kita hari ini. Yang menjadi problem itu bukan hafalan sila-silanya, saya kira itu semua sudah aman lah. Tapi tafsir kekinian di hari ininya itu yang menjadi problem. Di Orde Baru terlalu overdosis, maaf ya. Di era reformasi nggak ada dosis. Jadi ada anak SD sekarang sudah biasa bilang kafir-kafir misalkan ke temannya yang berbeda agama. Saya bilang nggak ada di zaman saya seperti itu. Kita menahan diri untuk tidak menyakiti walaupun memang mungkin ada definisi seperti itu. Nah, kurangnya dialog, terlalu single tafsir di masa Orde Baru overdosis, masuk ke era reformasi bukan yang dosis dikurangi tapi dihilangkan. Kejadiannya sekarang pas ada problem Pancasila sebagai pemadam kebakaran, tapi yang bagaimana tafsir lagi, berdebat lagi. Nah ini berbahaya situasi seperti ini. Jadi kita berharap kalau dari saya pemerintah pusat bikin pelajaran Pancasila lagi, tapi jangan overdosis. Kepada yang pasif orang dewasa memberi keteladanan dalam nilai-nilai. Kepada yang menggerus ya kita lawan dengan cara-cara sesuai hukum dan aturan. Saya kira dengan begitu insya Allah Pancasila kembali menjadi kompas masa depan. dipersembahkan oleh